Terus kan itu user paling banyak tuh di zamannya. Oh jadi warnet itu embrio dari e-sport sekarang ini? Ya betul. Soalnya kan dulu kan belum ada game konsol nih yang di HP kan. Game mobile. Dulu kalau ke warnet nelfon. Ember. Dulu tuh ya kalau kita ke warnet tuh buat pacaran. Oh iya zaman dulu ya. Chatting-chattingan gitu. Beda generasi. Bahwa ternyata di pergeseran era sekarang ini perilaku gitu ya. ini ternyata ada sesuatu yang dulunya buat kita aduh apaan sih lu main-main betul. gini kan. Betul, iya. Ternyata ini udah jadi apa ya? Sebuah apa ya? Penghasilan masa depan Mata juga. pencaharian juga. Oke viewers, kita ketemu lagi di segmen berikutnya di episode apa ini namanya? Dongeng BPI. Dongeng BPI ya. Waduh, seru banget nih. Dan kali ini kita akan ngobrol sama siapa nanti? Sama Tio. Tio ini junior saya. Iya. 2000 berapa? 2014. 2014. Oh nggak jauh dong sama gua. Sama kita. Iya. Gue tuh 2001. Anak gua maksudnya. 2018 loh, malah junior anak sama. Iya, dan ini seneng banget ketemu karena terus terang gue ini masih rada awam dalam soal e-sport. Nah, Tio ini soalnya jagonya e-sport. Betul. Jadi seperti apa? Lu tahu e-sport seperti apa? E-sport itu ya denger dari anak, tapi taunya ngabisin duit doang pokoknya mah. Gitu ya. Tapi Pokoknya katanya menghasilkan duit juga nanti. Minta duit doang, beli game gitu. Nah makanya ini kesempatan ya kita bisa nanya sama yang benar-benar apa ya? Kalau gamers itu panggilannya gamers aja gitu kalau e-sport. Iya, bisa disebut juga dengan player sih. Oh, Soalnya, player. Player Okay. atau user. Oh gitu. Ada bedanya sih kalau player sama user. Kalau player itu bisa disebut dia yang berada di ranah kompetitif yang udah bergabung dengan tim ya. Kalau misalnya user itu ya kayak misalnya kita aja untuk main having fun gitu, untuk melepas penat gitu. Nah itu bisa disebut user juga sih. Okay. Kalau yang Gitu. profesional? Ya itu yang profesional itu yang disebutnya tadi di player itu, player profesional itu. Yang katanya bisa dibayar apa segala macam itu? Pokoknya bisa dapat duit lah main e-sport Oh ini. iya betul, itu juga udah ada gaji tersendiri dari manajemennya. Dan di luar gaji juga ada dari sponsornya, ada dari live streamingnya mereka. Jadi banyak banget lah untuk pendapatan untuk player profesional gitu untuk zaman sekarang. Gitu. Ini udah coba karena kita awam nih, Tio ceritain dulu awal mulanya e-sport ini di mana, siapa yang ngeramein dan bisa sampai ke Indonesia terus rame gini, ceritanya sejarahnya gimana? Untuk sejarahnya sih aku kurang terlalu paham ya untuk e-sport itu datang ke Indonesia dari tahun berapa, siapa yang pertama kali mendatangkannya. Tapi setahu saya tuh di tahun 2010-an itu udah mulai rame game-game online yang di warnet nih. Kayak Counter Strike, terus Dota 1 yang pertama itu. Terus kan itu user paling banyak tuh di zamannya. Oh jadi warnet itu embrio dari e-sport sekarang ini? Ya betul. Soalnya kan dulu kan belum ada game konsol nih yang di HP kan. Game mobile. Dulu kalau ke warnet nelfon. Ember. Dulu tuh ya kalau kita ke warnet tuh buat pacaran. Oh iya zaman dulu ya. Chatting-chattingan gitu. Beda generasi. Ya, jadi dulu rame tuh di warnetan, anak-anak sekolah pada mabal nih ke warnet. Berarti dulu pas zaman sekolah tuh mabalnya ke warnet gitu ya? Ya betul. Ya. Kan dulu kan Pak, iya Pak. kan dulu kan di HP belum secanggih sekarang ya, belum ada game dan segala macam. Jadi untuk main game itu ya pure di komputer. Ada juga di PS sih. Tapi kalau aku lebih seringnya main game komputer sih dari dulu, dari SD. Tuh. Untuk rame-ramenya itu ya di tahun-tahun segitu sih, tahun 2010-an sih untuk game online rame di Indonesianya nih. Nah, sebenarnya dari dulu melalui apa? Perangkat apa ya 2010 itu? Perangkat komputer sih. Komputer yang buat ininya. Soalnya kan di warnet nih. Gitu, belum ada HP yang secanggih itu lo zaman sekarang. online
di Bandung tapi lawan lu bisa di mana gitu ya? Ya betul, itu ada servernya tersendiri. Ada Asia Tenggara, ada Eropa, ada Amerika, ada China. Banyak sih itu servernya. Jadi per server gitu mainnya. Oh gitu ya. Jadi kalau gitu. misalnya kalau kayak Tio nih ya, main kalau servernya Asia, jadi kamu mainnya sama sesama Asia aja ya, tuh. Oh oke. Satu sama gitu. satu Sesama sama server sih. yang Asia itu. Ya. Jadi nggak mungkin ke yang si Amerika itu. Oh, tapi kamu kalau mungkin. aksesnya ke si Amerika berarti si lawannya pun Amerika gitu. Ya betul Oke. sekali gitu. Ngomong-ngomong dikategoriin sport itu apanya ya, Tio ya? Untuk mengasah otak gitu ya, kayak catur gitu nggak? Iya, itu mengasah otak sekali. Soalnya kalau game online itu mikirnya itu udah bukan per menit, dia mikirnya per detik gitu. Jadi apa nih yang harus gue lakuin detik kesekian, berapa detik kesekian. Soalnya kan ngasah strategi banget ya itu ya. Oke. 5 orang jadi satu otak gitu kan, itu cukup lumayan rumit sekali. Soalnya kalau game-game yang kayak gitu tuh memainkan refleks sih, kecepatan tangan, kecepatan orang berpikir. Jadi makanya range umur yang bisa dibilang produktif di e-sport itu dari umur remaja sampai dewasa, dari belasan tahun sampai 20-30-an gitu. Soalnya otak-otaknya, saya membaca dari internet gitu, otak-otaknya anak-anak umuran segitu itu masih cepet banget untuk nangkep, dan refleksnya itu masih cepet gitu, tangannya, kecepatan tangan. Kalau yang udah tua-tua lemot. udah lemot ya. Kalau yang tua-tua cocoknya jadi coach sama manajer sih kalau sekarang. Oh ada ininya juga ya, posisi masing-masing. Ada ya? itu. Coba ceritain. Itu tuh sama. Misalnya game apa, terus gimana gitu, anak kita jadi posisi apa, orang Karena tuanya itu juga apa. emosi juga ini ya, Nah, emosi itu juga emosi. harus dijaga kan ya. Ya betul, makanya kenapa harus ada yang mendamping kayak manajer atau pelatihnya itu yang sudah berpengalaman. Jadi kan mereka tahu nih cara gimana sih kalau anak umur segini emosinya lagi labil, lagi tinggi-tingginya, egonya lagi tinggi, gimana untuk cara meredamnya, untuk cara mengasih taunya bahwa jangan seperti ini gitu. Gitu. Kamu sendiri mulai ininya 2010 itu? Mulai pertama mulai serius. Kalau mulai serius-seriusnya itu tahun berapa ya? Sebenarnya kalau dibilang serius banget sih enggak ya, cuman main terus gitu. Main terus ya. Soalnya dulu belum ada pikiran untuk jadi player profesional. Oke. Terus. Soalnya kan dulu mah belum ada pikiran untuk bahwa main game itu bisa menghasilkan uang. Gitu ya. Nah di luar negeri itu udah pemerintahnya itu udah lumayan melek, itu udah dari tahun 2014-2015an itu udah mulai melek nih ke dunia e-sport. Kalau di Indonesia itu baru sekitar 2 tahun ini yang dilegalin nih bahwa e-sport ini adalah kategori olahraga berprestasi di Indonesia gitu. Oke. Tapi belum di turnamenkan di ajang-ajang resmi gitu ya? Oh, udah ya? Udah. Di PON kemarin belum ada? Kemarin PON udah ada. PON ada ya? Udah mulai ya. Iya. Siapa medali emasnya? Medali emas yang dari kota Jawa Barat itu adalah dari PES, konsol game ini PS4, sama dari itu doang sih, PES doang kalau untuk dari medali emas yang di Jawa Barat nih. Oke. Setahu saya. Itu juga atletnya itu orangnya Kota Bandung. Si Rizky Faidan. By the way, Tio, santai aja Tio, kayaknya gue tuh kayak guru banget ya gitu udah. Ya ngomongnya minum. Tio minum. Pertanyaannya nggak berat. Kita yang takut soalnya kita mah bodoh masalah e-sport. Lu juga minum dong. Oh iya, oke. Jadi ini ceritanya ini sponsor. Ceritanya ini sponsor ya. Ceritanya sponsor. Kita kalau mau masuk jadi sponsor boleh loh ya. Boleh banget. Silahkan ya viewers kalau yang mau jadi sponsor apa nama? Dongeng BPI. Dongeng BPI ini silakan hubungi ini. Mana ya? Gak ada. Ini sponsor, tapi beli di warung. Nah, kalau mau masuk boleh loh. Kan asik kalau di sini ada keripik ya. Nah, ciptaan karyanya siapa, betul. Alumnus siapa, angkatan berapa gitu ya. Iya. Sambil sponsor apapun produk
kalian para alumnus silahkan berkolaborasi dengan kita di sini. Betul. Bisa nanti kita tulis di sini ya. Nah, di screen di mana-mana. Ini bisa apapun ditempelin, produknya. coba bisa ditempelin Ya. loh di sini. Ya. Misalnya produknya alumnus misalnya bahan bangunan, taruh semen di atas meja. Oh enggak, ini ya? bisa dibangun-bangun lagi Oh, loh. bisa dibangun Bisa lagi. direnov-renov lagi Iya, iya, kita ya. benar. Oke lah. Gitu ya. Terus Tio, e-sport ini udah ada asosiasinya, misalnya persatuan e-sport apa gitu apa? Ada kebetulan. Ada ya? Namanya apa tuh? Kebetulan saya juga bergabung di Pengurus e-sport Kota Bandung yang bernamakan PBSI. SI Kota Bandung yang diketuai oleh singkatan e-sport pengurus besar e-sport Indonesia cabang Kota Bandung. Ketuanya? Gitu. Ketuanya itu ada Pak Dandan Riza Wardana. Nah, yang ketua saya. Temen aku itu. Oh, temennya. Temen di haji. Tapi beliau SMA 5. Tapi pasti nonton. Ya, kalau di e-sport Kota Bandung itu baru disahinnya itu dilegalinnya tahun kemarin. Jadi sekarang tuh udah setahun lah saya bergabung di organisasi ini. Oke. Gitu. Sekarang gini Kang, kamu benar-benar yang kamu serius di situ ya. Pertamanya kan pasti karena udah dapet cuan gitu ya, udah dapet uang gitu, wah iya bener gitu. Itu orang tua gimana tuh? Orang tua. Soalnya kan sekarang saya nih sebagai orang tua nih, orang tua gitu. Kalau anak-anaknya yang main game terus kan pasti main game mulu gitu kan. Gitu ya. Padahal uangnya karena di rumah mah beli ini tapi nggak pernah balik modal, ya kan? Nah kamu gimana tuh orang tua? Pertanyaannya dibalik. Kalau lo punya anak kayak Tio, lu seneng nggak? Nah itu. Kalau sekarang seneng kalau tahu begitu, ya kan? Nggak usah beliin apa-apa. Sekarang udah lumayan. Kemarin baru berapa ya, bulan lalu deh. Ada diskon juga ya ternyata ya. Beli-beli kayak gitu tuh ya. Namanya kan marketing sih. Nah pasti gitu, ada diskon gitu mah ini 30%, 50% gitu kan. 750.000 jadi cuma 300 katanya gitu. Ntar baliknya bisa segini-segini tapi nggak balik duitnya ya kan. Tiba-tiba dia pakai sepatu baru, baju baru gitu. Mandiri aja ya mamnya gitu. Ternyata begitu. Ada cerita sih ini dari teman saya. Jadi dia tuh cewek seumuran sama saya. Nah dia tuh cewek tuh waktu dulu dia ikutan kompetitif skin gitulah di game. Nah ada cerita dia tuh dulu nggak diizinin nih sama orang tuanya. Soalnya di kamar terus dia main game dari jam berapa sampai jam berapa, begadang terus akhirnya akhirnya jatuh kayak autis soalnya kan. Ya, betul. Teriak-teriak sendiri di dalam kamar. Betul. Terus akhirnya ada jatuh sakit gitu. Nah, sampai suatu saat dia itu mengikuti kompetisi yang lumayan bergengsi lah di Kota Bandung di Sabuga. Nah, dia itu juara 1 nih. Ceritanya juara gitu. 1 dia tuh ceritanya cewek ini tuh di player itu. Otomatis pas mereka mendapatkan penghargaan orang tuanya dateng kan ngeliat, terus lihat hadiah prize poolnya gede banget nih. Nah sampai udah beres itu, terus beres kan ajang itu, terus pas di rumah dia nggak main game soalnya kan si ajang kompetisi itu kan udah beres nih, jadi otomatis dia lagi break rehat dulu kan. Orang tuanya malah balik nanya, kenapa nggak main game lagi? Sampai seperti itu. Kalau lu sendiri dulu nyokap lu seperti dia nggak dulu? Kalau ibu saya sih lebih ngebebasin ya. Soalnya itu ya karena anak cowok mungkin ya. Lebih ya udahlah lakuin apa yang lo mau. Asal bisa bertanggung jawab. Itu sih intinya. Dan pada akhirnya nanti cerita lagi, ada cerita lagi. Di-cut ya.